Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Sebelum belajar dimulai, terlebih dahulu berdoa ya. Setelah itu dipersiapkan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menemukan koefisien, variabel, dan konstanta pada bentuk aljabar dengan teliti. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat membedakan suku, koefisien suku, suku sejenis, dan suku tidak sejenis dengan cermat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat menggunakan variabel untuk menyelesaikan permasalahan nyata ke dalam bentuk aljabar dengan cermat. Sebelum menemukan unsur-unsur bentuk aljabar, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, untuk memahami unsur-unsur bentuk aljabar, coba amati permasalahan berikut. Dengan adanya pandemi COVID-19 di negara kita, seluruh warga masyarakat dianjurkan untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Dengan demikian, permintaan masker dan hand sanitizer pun meningkat. Pada masalah ini, ada percakapan antara Rudi dan Pak Andi. Pada suatu hari, Rudi bertemu dengan Pak Andi di sebuah toko grosir. Kemudian, terjadi percakapan singkat antara Rudi dan Pak Andi. Si Rudi bertanya kepada Pak Andi, "Pak Andi, kelihatannya beli hand sanitizer banyak sekali." Kemudian Pak Andi menjawab, "Iya Rudi, hand sanitizer ini akan dibagikan kepada siswa. Saya membeli 4 kardus hand sanitizer dan 2 botol hand sanitizer." "Rudi beli apa saja?" Kemudian Rudi menjawab, "Saya hanya beli 3 botol hand sanitizer. Ini untuk adik saya yang kelas 8 SMP." Dari percakapan tersebut, terlihat 2 orang menyatakan banyaknya hand sanitizer dengan satuan berbeda. Pak Andi menyatakan jumlah hand sanitizer dalam satuan kardus, sedangkan Rudi langsung menyebutkan jumlah hand sanitizer yang dibeli dalam satuan botol. Pada masalah tersebut dapat diubah ke dalam bentuk aljabar. Untuk Pak Andi yang membeli 4 kardus dan 2 botol hand sanitizer dapat diubah menjadi 4X ditambah 2. Sedangkan untuk Rudi, karena dia hanya membeli hand sanitizer sebanyak 3 botol, maka di situ 3. Lambang X pada bentuk aljabar tersebut menyatakan banyaknya hand sanitizer dalam kardus. Pada bentuk 4X tambah 2, bilangan 4 disebut koefisien, X-nya disebut variabel, sedangkan angka 2 yang terakhir itu disebut dengan konstanta. Sedangkan untuk suku itu biasanya dipisahkan dengan tanda positif atau negatif. Jadi bisa diamati. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur bentuk aljabar itu terdiri dari suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Setelah kalian memahami unsur-unsur apa saja yang terdapat pada bentuk aljabar, di sini akan diperjelas apa itu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Variabel atau peubah yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf abjad kecil, dimulai dari huruf A sampai Z. Boleh
A kecil, huruf B kecil, huruf P, huruf X, maupun huruf Z. Kemudian koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Konstanta yaitu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Silakan diperhatikan contohnya. Diketahui 2x ditambah 5y ditambah 6. Nah, dari bentuk aljabar tersebut kita dapat melihat bahwa variabelnya adalah x dan y, karena tadi dijelaskan bahwa variabel itu berupa huruf abjad kecil. Selanjutnya koefisien dari bentuk aljabar tersebut, koefisiennya adalah 2. 2 itu koefisien dari X, sedangkan 5 itu juga merupakan koefisien. 5 merupakan koefisien dari Y. Selanjutnya konstanta. Konstanta dalam bentuk aljabar tersebut adalah 6. Konstanta itu adalah suatu bilangan yang berdiri sendiri, artinya tidak memuat variabel. Nah, setelah melihat contoh tersebut, tentunya kalian dapat membedakan apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Selanjutnya suku. Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ada 2 jenis suku, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Contohnya adalah 3P dan negatif 2P adalah suku sejenis. Kenapa dikatakan sejenis di sini? Yaitu karena huruf atau variabelnya sama. Kemudian suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel tidak sama. Contohnya negatif 2B dan 5B pangkat 2 adalah bukan suku sejenis. Di sini walaupun hurufnya sama-sama B, akan tetapi pangkatnya berbeda. Untuk B yang pertama itu berpangkat 1, kemudian untuk yang 5B itu berpangkat 2, sehingga dapat dikatakan tidak sejenis. Nah, untuk memahami tentang suku, koefisien, variabel, dan konstanta, coba kerjakan soal berikut. Ayo silahkan dipikirkan, tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar 5P pangkat 2 ditambah 3Q dikurang 7. Silahkan dicari jawabannya, sukunya yang mana, koefisiennya berapa, kemudian variabelnya apa saja, dan konstantanya. Sudahkah kalian dapat menentukan? Suku dalam bentuk aljabar tersebut adalah 5P pangkat 2, kemudian 3Q, dan negatif 7. Selanjutnya koefisien. Koefisien dalam bentuk aljabar tersebut itu ada 2, yaitu koefisien dari P pangkat 2 yang bernilai 5 dan koefisien dari Q yaitu 3. Variabelnya adalah P pangkat 2 dan Q. Kemudian konstantanya adalah negatif 7. Masalah 1. Arman mempunyai 4 kotak kelereng berwarna merah dan 8 kotak kelereng berwarna putih.
Jika Arman diberi 2 kotak kelereng berwarna merah oleh ibu, sedangkan 3 kotak kelereng berwarna putih ia berikan kepada Arif, berapa kotak kelereng merah dan putih yang dimiliki Arman sekarang? Buatlah kalimat tersebut.